umur 30-an juga masih nggak kawin-kawin, cewek loh. Selama ini dia itu gagal terus deketin cowok-cowok gara-gara dia tuh emang pasif banget. Sampai cowok-cowok tuh bingung mau deketin dia gimana caranya. Iya sih, tapi kan belum tentu juga kali Tante Farah suka sama bokap gue. Siapa yang tahu? Nih ya, kalau misalnya ditelaah demi ditelaah, siapa tahu aja Tante Farah tuh diam-diam suka sama bokap lo. Ya kan? Mungkin karena papi terlalu cinta sama Adriana. Tapi aku maklumin itu sih, Boy. Cuma masalahnya, aku tuh harus tahu, Boy, siapa mantannya Adriana yang masih dia cintai itu. Karena dengan begitu aku tuh punya bukti yang kuat buat aku ngomongin ke papi, supaya papi tuh bisa apa ya, bisa kebuka matanya, supaya papi tuh nggak dibuta-butakan terus sama cinta papi ke Adriana. Biar papi tuh bisa tahu kalau Adriana itu bukan wanita yang pantas buat papi cintai. Ya, insya Allah, Ref. Mudah-mudahan aja Allah itu bisa menyadarkan papi kamu kalau Adriana tuh nggak baik buat papi kamu. Iya. Udah malam nih, mendingan istirahat tidur. Udah bisa tidur nih ceritanya. Yaudah, kalau gitu aku tidur duluan ya, Boy. Oke, bye. Bye, Budi. Udah, Bolot. Apa gua ngomong jujur aja kali ya sama Reva? Kalau gua mantannya Adriana. Kalau misalnya gua kasih tahu ke Reva, pasti dia bakalan ngejauhin gua dan marah banget sama gua. Itu yang gua takuti sih. Papi sama Bisurti mana sih? Tidurnya nyenyak banget. Boy. Tapi kamu ngapain kesini malam-malam? Kalau papi aku tiba-tiba bangun gimana? Kamu nekat banget sih. Kita jalan yuk. Ref, aku yakin banget papi kamu tuh sekarang lagi tidur. Dan aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ya udah. Tapi nggak boleh terlalu lama ya. Aku ambil jaket sekaligus pakai sepatu dulu, oke? Gak usah pakai kaos kaki. Shh, sebentar. Boy, aku kangen banget deh sama suasana yang kayak gini. Kamu kok ngatain aku kayak gitu? Emang gak boleh? Kenapa? Kamu tahu nggak? Kalau aku tuh benar-benar cinta dan sayang sama kamu. Senyum, ngomong apa kek? Iya, aku tahu kok. Tapi kayaknya kamu bakalan marah deh. Kalau aku ngasih tahu sesuatu yang selama ini aku sembunyiin ke kamu. Karena aku tuh takut kehilangan kamu. Emangnya apa sih yang kamu sembunyiin? Palingan juga masalah sepele-sepele. Ini sih nggak sepele sih, Ref. Ya apa? Sebenarnya sih aku takut ngasih tahu ini ke kamu. Karena aku tuh benar-benar takut kehilangan kamu kalau aku kasih tahu ini.
Kamu kan selama ini mau nyari tahu mantannya Adriana itu siapa kan? Oke, aku bakal kasih tahu kamu. Aku mantannya Adriana. Apaan sih, Boy? Kamu gak usah bercanda deh. Kamu pikir aku percaya? Enggak lah, ini masalah serius tahu. Udah deh, sekarang kamu ngomong apa sama aku? Jujur, ayo, gak boleh bercanda lagi. Emangnya muka aku kelihatan bercanda? Aku serius, Ref. Adriana mantan aku. Jadi, maksud kamu, selama ini kamu bohong sama aku, nutupin semuanya dari aku? Mantan Adriana yang selama ini susah payah aku cari, yang selalu aku curhat sama kamu, aku minta pertolongan sama kamu buat bantu. Ternyata orangnya selama ini ada di samping aku. Dan orangnya adalah orang yang ada di hati aku, Boy. Bilang sama aku kalau ini semua cuma bohong. Enggak, Ref. Ref, tunggu, Ref. Hey. Tapi itu kan masa lalu, Ref. Sekarang aku cuma sayang sama kamu. Ref. Rafa! Astagfirullahaladzim. Untung cuma mimpi. Aduh. Boy. Boy, buka pintu, Boy. Boy. Boy, kamu kenapa teriak-teriak, Boy? Buka pintu, Boy. Mama khawatir, Boy. Boy. Aduh, Pak. Boy. Hah? Kamu kenapa teriak-teriak, Nak? Sampai kaget tau, kaget banget. Enggak apa-apa kok, Ma. Boy cuman mimpi buruk aja. Hah? Boy mimpi buruk, Pak? Tunggu. Cepet banget tuh. Iya, di situ ekspres. Boy, kalau cuma mimpi buruk, nggak usah dipikirin, ya. Justru kalau kamu pikirin, malah bikin hari kamu jadi buruk. Tapi Boy, kamu mimpi buruk apaan sih? Ceritain Mama dong. Ma, mulai deh kepo lagi. Tahu nggak, Ma? Mimpi buruk tuh sebenarnya nggak boleh ceritain sama orang. Apalagi dipikirin. Udah nggak usah, kamu tenang aja. Ya udah kalau nggak boleh diceritain Mama nggak nanya, Boy. Kalau gitu mendingan ya kamu tidur lagi. Atau gini nih, kamu sholat. Kamu sholat malam, jadi bisa lebih tenang. Ya, Pak, Ma, nanti Boy sholat deh. Kalaupun kamu masih nggak bisa tenang, ya udah kamu ngebayang aja tidur di sebelahnya macan. Ya makin nggak tenang dong, Ma. Gimana sih? Pak, bukan macan yang itu dong, macan yang ini. Ya udah, besok pagi kan kita mau aktivitas nih. Sebaiknya kamu tidur lagi,
Ya, kita tidur cepat sekarang. Ya udah deh, kamu gak usah bawa ini deh. Dah, kamu tidur yang tenang. Ya, tidur lagi ya. Masuk, masuk. Jangan teriak lagi. Ya, good malam, selamat night, boy. Apa benar gue bisa ngelupain mimpi buruk yang tadi? Ya Allah, berikanlah petunjukmu. Apa yang harus hamba lakukan? Hamba sadar hamba salah. Karena hamba belum berani membuka rahasia ini ke Reva. Dan karena hamba juga belum benar-benar yakin apa yang harus hamba lakukan. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Berikanlah petunjukmu. Amin. Oke. Ada yang harus aku omongin sama kamu. Ngomong apa, Bang? Semalam aku dicegat sama Wiyu. Dan aku sama dia sempat berantem kecil. Kamu tahu gara-gara apa? Gara-gara dia cemburu sama aku. Aku deket sama kamu. Ya, aku gak mau aja emang. Gara-gara aku deket sama kamu, aku jadi diputusin sama Wiyu. Dan antara aku, Willy, dan klub aja jadi pecah. Jadi mulai sekarang sih aku udah nggak bisa lagi buat antar jemput kamu. Lah, tapi apa aku ini buat marah-marah, Bang? Dia kan bukan siapa-siapa aku. Suka-suka aku dong jalan sama siapa. Iya emang bener. Tapi kamu tahu cinta. Cinta itu bisa membutakan segalanya. Ya aku nggak mau aja antara aku, Willy, dan klub aja jadi pecah. Sekali lagi maaf banget. Cuma itu aja yang bisa aku sampaikan sekarang. Aku mohon kamu bisa ngerti. Kalau gitu, aku cabut dulu nih. Maaf, Bang. Apa-apaan sih, Willy? Nyebelin banget. Iya non. Papi belum keluar kamar ya? Perasaan Surti teh belum lihat si Tuan keluar-keluar dari kamar. Emangnya kenapa non? Pi? Hei, sayang. Papi cinta banget ya sama Mama Adriana. Ya. Papi juga nggak tahu kenapa hati papi itu terlalu melekat sama Adriana. Papi jadi ingat, ada dulu lagu lama lah, mungkin kamu nggak tahu. Tapi jujur, papi lagi kepikiran sama mama kamu. Mungkin apa yang terjadi selama ini sama papi itu adalah hukuman buat papi karena papi pernah menyakiti hati almarhum mama kamu. Semacam ajab lah. Pi, itu semua nggak benar kok. Reva tahu banget. Almarhumah Mami itu sayang, cinta banget sama papi. Dengan segala kelebihan dan kekurangan papi. Bahkan Mami dulu pernah pesan sama Reva. Apapun yang terjadi,
aku nggak boleh tinggalin papi. Aku harus tetap ada di sisi papi. Karena mami nggak mau papi ngerasa sendirian. Mami mau ngeliat papi itu bahagia. Dan mami juga dulu ragu-ragu sama cintanya Adriana. Mami nggak yakin apakah cinta itu tulus atau enggak ke papi. Sayang. Papi kan selalu membutuhkan kamu. Yaudah, tapi papi harus janji sama Reva. Papi nggak boleh galau-galau lagi, kayak anak muda. Papi harus semangat, harus ceria lagi. Karena Reva nggak bisa ngeliat papi kayak gini terus. Janji? Yaudah, kalau gitu Reva berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang ya. Papi juga sekarang harus bangkit lagi. Papi harus ke kantor lagi. Papi harus semangat lagi. Untuk kamu. Hei, ini Adriana kenapa belum berangkat ke kantor jam segini? Anak mamah malah santai-santai di kamar kayak liburan. Males mah. Kalau ke kantor nanti ketemu aki-aki tua itu. Adriana, aki-aki tua lagi ngomongnya. Ya udahlah, kamu tuh masih tetap harus ke kantor karena kamu punya tanggung jawab atas kantor kamu yang sahamnya juga kan setengahnya punya kamu udah dikasih. Masa kamu mau nggak ke kantor? Lagi pula bukan ini cara balas dendam kamu ke B. Justru kamu harus nunjukin ke B kalau kamu tetap bertanggung jawab atas kantor. Kamu datang, kamu kerja yang baik. Jadi B juga malah ngeliat sebaliknya. Bukan jadi malah loyo begini nggak penting. Adriana jelasin sekali lagi sama mama. Adriana udah gak peduli lagi soal kantor, kerjaan, atau apapun itu. Adriana lagi males, lagi pengen sendiri. Dan Adriana minta tolong sama mama, tolong ngertiin Adriana. Bukannya maksud Adriana juga mau ngusir mama dari kamar ini. Tapi please ma, ngertiin Adriana. Adriana pengen sendiri. Mama boleh keluar kan? Maaf banget ma. Oke sayang, tapi mama minta kamu pikirin baik-baik apa kata mama. Boy. Dia lagi apa ya sekarang? Apa dia pernah berpikir aku saat ini bisa separah ini? Dan aku ngelakuin ini semua buat siapa? Buat Boy sampai aku harus menentang keinginan mamaku. Aku berharap kamu bisa ngertiin aku sih Boy. Aku gak minta apapun atau yang lain. Aku cuma mau kamu ngertiin aku. Halo, Mon? Boy. Sorry nih gue nelfon lo pagi-pagi. Nggak ada yang mau gue omongin aja sama lo. Mau ngomongin apa, Mon? Jadi semalam Oki cerita sama gue kalau dia tuh berantem sama Willy. Loh, kok Oki sama Willy bisa berantem? Emang ada apa, Mon? Ya, jadi gini Boy. Oki cerita ke gue kalau Willy ini cemburu sama Oki gara-gara Nadine tuh deket sama Oki. Padahal Oki juga udah coba jelasin ke Willy kalau Nadine sama dia tuh gak ada hubungan apa-apa.
terutama Oki, karena dia nggak nyimpen perasaan sama Nadine. Dia cuma anggap Nadine ya teman biasa aja. Tapi ya mungkin Willy-nya udah nggak sabar dan ya akhirnya Oki dipukulin semalam. Ya bahkan sampai bawa nama serigala juga. Aduh, sebenarnya si Willy sih nggak usah ngungkit masalah itu ya. Ya itu makanya gue nelpon lo, Boy. Iya, karena gue percaya sih cuma lo doang yang bisa nenangin Willy. Cuma lo yang bisa nasihatin dia. Secara kan memang teman namanya dia. Dan kalau gue ngomong ke Willy, gue takutnya ya Willy malah jadi salah paham ke gue nantinya. Apalagi kan gue sama Oki mantan anak serigala. Ya, ntar gue takutnya Willy malah nuduh gue karena gue belain Oki. Iya sih, Mon. Gue jadi gak enak nih sama lu, Mon. Lebay lo udah gak perlu gak enakan sama gue lah. Itu gak jadi masalah, Boy. Yang penting sekarang ya gimana supaya klub aja jangan sampai ada perpecahan lagi. Iya, Mon. Dan kalau menurut gue sih kita harus jaga masalah ini, Mon. Iya deh. Ya udah, Boy, gue siap-siap sekolah dulu ya. Ya udah. Nanti gue selesai pulang sekolah mungkin kita ketemu lah ya. Kita ngobrolin soal masalah Willy sama Oki ya. Iya, siap-siap. Thank you, Boy. Oke. Thanks, Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mr. Fuad. Ya, halo. Ya, Mr. Fuad. Kumaha, damang? Ih, kumaha atuh, kok nggak dicerita-ceritain sih? Sok atuh kumaha. Bagus ente eta iklanna. Maaf Bu Kety, saya lagi sibuk ngurusi peredaran iklan yang Bu Kety bintangi waktu itu. Oh gitu, udah beredar? Kok nah gitu Mr. Fuad meninta kompak pisan. Kok saya tidak diberitahu? Makanya saya telepon Ibu untuk ngasih tahu. Oh iya Bu Kety, responnya sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena Bu Kety sudah mau terlibat membintangi iklan produk saya. Heeh, gitunya. Masalah sisa honornya bisa diambil di kantor. Gitu aja ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mr. Fuad. Hah, responnya bagus. Kumaha ieu selera masyarakat teh. Perasaan ikan pasta gigi ikan paus. Gitu nah geningan responnya bagus. Aduh. Udah wae, yang penting dapat honor. Secara sang primadona ratu endorse. Biar bisa jajan ambil honor lah. Kang, dekar. Pae? Dekar mogok? Ket yang bawa terus mogok? Dekar meni kompak pisannya sama supir ya. Tidak mau keket yang bawa. Ya kumaha atuh, mana siang bolong, sorangan deui. Aduh, kumaha ieu teh? Cari pertolongan kemana? Aduh. Aduh beleguks ya. Aduh jatopan. Aduh nyeri. Aduh pakai panon atuh. Teboga panon. Aduh. Nyeri. Cek, kenapa, Cek? Sakit. Kenapa, Cek? Cek, toh? Aduh. Di mana yang sakitnya itu? Aduh. Udah kesini. Berdiri dulu. Gelo budak tehnya, kalau tidak bisa bawa motor, membawa becak saja. Pakai nabrak keket sang primadona ratu endorse. Ce, punten ya, Ce. Mantaknya jangan marah-marah, nanti orangnya kabur, tidak tanggung jawab, ya teh. Omay, Gusti Nu Agung eta banget bulu kabeh geningan bewok. Lahir di karpet di Baghdad. Aduh, mani kasep pisan. Di mana? Siga orang Sunda juga. Ya teh, saya dari Bandung. Oh, di Bandung? Iya, Ce. Blebeb pisan sami atuh. Aduh, nyeri. Oke, mau. Kunaon, Ce? Nyeri pisan. Saya juga dari Bandung, Akang. Oh, dari Cuman Bandung. karena udah lama tinggal di Amerika, sometimes suka hilap poho ngomong Sundana. Iya, memang itu udah lama tidak diparap Suraung, jadi hilang Sundanya. Iya, eta raung emang. Oh, Bandungnya di mana teh?
Aduh, di mana-mana saya mah pindah-pindah wae siga kutu loncat. Aduh, si Uce Siga nih. kucing anak. Sebentar, ini Ce yang mana yang sakit ini? Aduh, loba euy. Di dieu. Di dieu tadi kesingklok bagusan heeh. Ama di dieu. Ama di dieu. Ama di belakang kepala di sini toh. Kenapa jadi banyak sakitnya ya? Sakit di mana-mana. Sok atuh tulungan. Ya udah yuk masuk ke mobil dulu. Bisa nyetir sendiri? Akang Abah? Sama siapa tuh? Aduh, salah kan setirnya nanya. cuma satu. Iya, salah nanya berarti saya tuh. Aduh, Sok. aduh. Aduh. Cek, aduh. Astagfirullahaladzim. Akang Abah? Hah? Teh manis. Akang, ulah blebeb gitu. Niat ente nulungin saya. Iya, Niat aduh. awewe lain langsung jelalatan eta panon. Pergi. Bagus teh juling eta panon. Aduh, sok atuh dibantu. Pelan-pelan. Aduh, Heeh, di mana, dibantu. Ice? Di mana-mana dibilangin sakitnya teh. Aduh. Aduh. pelan-pelan atuh, Aduh, Ce. iya. Aduh, sok atuh dibantu. Kaki, tah, tulungan atuh. Ya, bisa bengkak ya kaki euy. Aduh. Nuhun. Sembuh ya. Ya sudah, kalau memang aman mas, saya jalan dulu ya. Assalamualaikum atuh teh. Waalaikumsalam. Ya, Ce. Thank you atuhnya, Akang. Ih, bewok pisan eta beungeut. Blebeb hati urang euy. Sok atuh kudu diceritakan sama si Bella. Assalamualaikum. Dadah Akang, dadah. Kiss bye atuh, kiss bye. Muah, tetingali geuningan. Bosen banget ya nggak ada anak-anak. Sepi. Emangnya si Meli kenapa nggak masuk? Si Meli itu disuruh nungguin rumah sama nyokapnya. Kata nyokapnya sekarang lagi musim maling. Sian ya? Kadang-kadang ya, maknya Meli tuh bener-bener banget ya. Tapi ya udah nggak usah diomongin. Yang pengen gue omongin sekarang sama lo itu, gimana nih kelanjutannya Tante Farah sama Papi lo? Aduh, gue sih lagi nggak mikir jauh ke sana deh. Gue tuh lagi galau masalah Adriana. Loh, kalau misalnya emang Papi lo lagi ada masalah sama Adriana, berarti bagus dong. Kesempatan buat Tante Farah ngedeketin Papi lo itu berarti makin gede. Wah, gue mesti ngusahain nih. Gue mesti ngebujuk Tante Farah biar dia mau deketin Papi lo. Biar dia proaktif, kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin deh, Sin. Tante Farah kan orangnya tuh kayak lebih pasif gitu. Nggak mungkin tiba-tiba lo suruh hiperaktif kayak gitu ngedeketin bokap gue. Iya sih bener juga. Tapi ya gimana, Rek? Tante Farah itu kayak udah sekitar 30-an gitu. Masa sampai umur 30-an juga masih nggak kawin-kawin, cewek loh. Selama ini dia itu gagal terus deketin cowok-cowok gara-gara dia tuh emang pasif banget. Sampai cowok-cowok tuh bingung mau deketin dia gimana caranya. Iya sih, tapi kan belum tentu juga kali Tante Farah suka sama bokap gue. Siapa yang tahu? Nih ya, kalau misalnya ditelaah demi ditelaah, siapa tahu aja Tante Farah tuh diam-diam suka sama bokap lo. Ya kan? Gue aja nggak mau memperagain kan. Tuh, lihat tuh temen lo. Keren. Oh, freestyle tuh kayak gitu, Jackie. Oh, lihat. Oh, wey. Santai dong. Mantep, Pan. Oke. Keren banget lu, Man. Nice nih. Keren. Ini kok sama lu, Min. Lu harus tawan gua lu kapan-kapan. Bisa kayak gitu tadi. Willy, Aku juga bisa. maksud lo apa sih pakai mukulin Bangoknya segala? Emang apa hak lo ngelarang Bangoknya dekat sama gue? Nadine, aku... Lo tau gak? Kelakuan lo tuh bikin gue ilfeel. Gue males temenan sama lo. Bilangnya kita bisa temenan. Taunya kayak begini kan? Nadine. Nadine. Duduk, Nadine.
Ada apa sih Nadine? Nadine sebel banget sama Willy, Cing. Dia tuh main hajar orang gitu aja. Nadine. Tapi Nadine nggak boleh begitu caranya. Negor orang di depan orang banyak. Yang ada tuh orang yang ditegur bisa sakit hati. Harusnya Nadine ngomong mencing. Biar encing nanti yang negor si Willy. Ya habis gara-gara Willy, Bang Oki nggak mau nganter jemput Nadine lagi, Cing. Tapi kalau begitu tuh, ujung-ujungnya yang ada nanti si Willy sama Oki bisa musuhan. Dia bisa pecah Nadine. Buntutnya sih udah ketahuan itu pastinya. Si Oki akhirnya ngejauhin lo. Kalau mau ngapa-ngapain tuh pikir panjang. Jangan emosi aja Nadine gedein. Udah dia jangan pakai nangis segala dah. Gak ada artinya lu begini. Kenapa Reva? Jangan panik gitu dong. Santai aja. Mana Boy yang mana? Panggil dong. Boy, Boy. Aduh, gawat nih. Gue sih sebenarnya bisa aja ngelawan mereka. Tapi kalau sebanyak ini, aduh. Wah, sial dia datang lagi pahlawan kesiangan. Minggir lo semua. Minggir lo. Lu jangan berani sama cewek. Gua kasih tau sama lu ya. Lu apa mau lu? Jangan lu apa? Jangan lu. Hai kalian udah. Kenapa? Lu pancing berani sama cewek kamu lu. Maju lu sini. Sini lu gua. Aduh. Cabut coy. Cabut. Lu cuma berani sama cewek tau gak? Cabut lu. Boy, gue heran deh. Dari Dakar kok bisa tiba-tiba nyerang kita ya? Udah error kali tuh otaknya. Ya gue juga nggak tahu Yan. Padahal kan kita nggak pernah nyari masalah sama mereka. Ya, emang kita punya masalah apa sama mereka? Kenal aja baru kok. Yang jelas sekarang kita punya musuh baru, yaitu Falcon. Iya, tapi kita berdoa aja mudah-mudahan ini cuma salah